Terima kasih banyak atas perkenalannya. Pertama-tama saya ucapkan salam kepada para peserta di acara seri webinar tematik ASEAN Uni Eropa ini untuk Kota Cerdas dan Hijau atau inisiatif ini didanai oleh Uni Eropa dan juga ASEAN dengan kemitraan dengan FMDV ya. Jadi forum ini bertujuan sebagai inisiatif untuk mensupport organisasi ya dan negara-negara anggota untuk mendorong proyek kota yang hijau dan cerdas dan juga untuk membangun solusi yang sudah dikembangkan untuk Uni Eropa dan juga untuk ASEAN ya yang perlu dibagikan untuk menunjukkan apa saja bisnis model yang tersedia dan pengembangan yang sudah tersedia. Dan program ini tersedia di negara-negara anggota bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui ASEAN Sekretariat atau Sekretariat ASEAN ya. Jadi ada juga solusi-solusi yang ada, tetapi mekanisme penerapan solusi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing dan juga bagaimana potensi pendapatan dan potensi risiko-risiko lainnya yang ada. Jadi tujuan webinar kita ini adalah untuk belajar melihat apa saja model-model yang tersedia dalam pengelolaan eh, sampah ya. Dan juga kita akan melihat dari city clusternya nanti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota-kota yang kita ajak berkolaborasi di ASEAN juga akan dihadirkan ya. Dan juga kita akan mendorong adanya champion cities atau kota-kota champion di ASEAN dan juga di Uni Eropa ya. Dan mendorong kolaborasi dan kemitraan praktis antara kota-kota ini. Dan di dalam hal ini atau acara ini, Bapak Ibu juga bisa terkoneksi dengan para peserta lain yang memiliki pemikiran yang serupa dan juga bisa mengadopsi praktik-praktik terbaik. Dan tentunya mengapa pengelolaan sampah atau waste management sejak awal program ini dibuat, ini merupakan prioritas bagi negara-negara dan waste management ini juga sangat diperlukan untuk pengelolaan sampah perkotaan dan bagaimana pendaur ulangan sampah dan juga pengelolaannya. Dan di samping itu kita juga harus memperhatikan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebelum kita memulai acara kita, saya ingin bertanya dulu, saya ingin mensurvei sedikit opini Bapak Ibu di ruangan ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagi Anda, kira-kira apa penyebab apa yang Anda pertimbangkan sebagai tantangan terbesar ya untuk kota-kota untuk mendanai pengelolaan sampah? Sebagian besar jawabannya adalah kurangnya alokasi anggaran dari otoritas publik, kemudian kurangnya peluang untuk sektor swasta, kemudian kurangnya investasi di bidang penanggulangan sampah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menjawab. Kita lihat apakah semuanya sudah menjawab. Ini adalah hasilnya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat hasilnya? Jadi ada yang menjawab kurangnya alokasi budget dari otoritas publik, ini yang tertinggi ya. Kemudian
uncertainty atau ketidakpastian pemasukan ya berkaitan dengan kegiatan penanganan sampah. Dan ada jawaban-jawaban lainnya juga. Jadi tentunya kita memerlukan alokasi budget atau anggaran untuk proyek-proyek penanganan sampah. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini nanti. Kemudian ada, dan kita juga berharap nanti ada solusi smart ya, tidak hanya menggalang dana, tapi bagaimana kita bisa menyimpan dana tersebut dan juga mengurangi risiko proyek tersebut dan juga menggunakan pendanaan publik ya. Jadi kita lihat hari ini ada panel list kita dari berbagai daerah, ada juga jadi yang juga mengembangkan berbagai macam mekanisme, kemudian ada juga informasi spesialis yang akan memberikan praktik terbaik dan juga kondisi pemampu yang perlu kita replikasi di berbagai kota dan lokasi yang berbeda. Dan saya akan berikan kesempatan untuk perkenalan panel luar biasa kita. Silakan Denisa. Terima kasih Margo. Menarik sekali untuk melihat ya pendapat Bapak Ibu dalam polling ini. Sekarang kita akan lanjut ke para pembicara kita. Pertama pembicara kita di Eropa, kita ingin mengundang pembicara pertama kita. Jadi Gabriel Folli ya, mantan wakil wali kota bidang lingkungan hidup Kota Madia Parma di Italia. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Denisa dan terima kasih Margo atas perkenalan yang sudah disampaikan. Sekarang saya akan coba sharing screen saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya sudah cek waktu mulai saya sehingga saya pastikan saya tidak kehilangan banyak waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Gabriel Folli. Saya berasal dari kota Parma di bagian utara Italia. Saya mantan wakil wali kota bidang lingkungan hidup di kota Parma. Di kota ini ada 200.000 penduduk ya. Kota ini ada di teritori yang datar atau area ini level per kapitanya menengah ke atas ya. Kemudian kalau dilihat dari temperaturnya, kemudian kota ini terdiri dari 3 area yang berbeda, area bersejarah ya, ada bangunan-bangunan di abad pertengahan juga di sana. Kemudian ada area ini kurang begitu padat kalau dilihat dari bangunannya. Ada juga area pedesaan ya. Jadi ada 81% separate collection ya. Nah, ini merupakan kunci sukses dari proyek yang sudah diperkenalkan dengan melakukan door-to-door collection atau pengumpulan dari rumah ke rumah ya. Jadi salah satu tantangan yang terbesar untuk kota ini adalah untuk memperkenalkan konsep tanggung jawab di bidang persambahan. Setiap keluarga, setiap bisnis diberikan tempat sampah ya atau kontainer ya untuk penanganan sampahnya. Jadi salah satu kunci suksesnya adalah untuk melaksanakan hal ini secara rapid atau cepat ya. Dan ada sistem yang berkaitan dengan biaya pengumpulan sampah ya. Dan ini berkaitan dengan seberapa banyak sampah yang dihasilkan dan sampah-sampah residu ini. Jadi sistem ini dilengkapi dengan metode pengukuran. Jadi ada residual waste bin namanya. Setiap kali tempat sampah ini sudah dibersihkan,
kemudian akan dihitung ulang dan hasil hitungannya itu akan dimasukkan ke dalam information system. Nah, hasil kalkulasi tersebut akan memberikan dampak juga pada berapa bill atau tagihannya. Dan ini cukup sukses di Parma. Dan biayanya tergantung pada berapa sampah residu yang dihasilkan. Ada juga namanya EPR scheme, skema EPR, yang menggabungkan semua produksi materi-materi pembungkus atau packaging material ya, misalnya plastik, kertas, kaleng, dan lain sebagainya untuk memberikan kontribusi. Jadi untuk setiap kilo materi yang diproduksi, digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan untuk pemilahan sampah di Italia. Ini merupakan salah satu booster yang sangat baik untuk sistem ini dan juga untuk meningkatkan kualitas material. Karena pada skema pengumpulan sampah yang sebelumnya, kualitas materinya sangat kurang ya. Jadi kualitas materinya kurang sebelumnya dan pendapatan yang diperoleh untuk pengumpulan materi secara terpisah tersebut atau pemilahan sampah itu sangat rendah dulunya. Nah, kemudian di slide ini terjadi perubahan atau switching dari satu sistem ke sistem lainnya dalam satu flow. Jadi ada plastik, ada paper, dan ada glass. Jadi biayanya itu hampir 17 euro per ton, hanya dengan memisahkan kaca dengan kaleng kaca dengan kaleng plastik. Itu bisa didapatkan sekitar 800.000 euro itu untuk meningkatkan materinya per tahun ya, meningkatkan materi yang digunakan dalam program ini. Dan di Italia ini merupakan salah satu faktor kunci dari sistem ini. Jadi sampah residu dan pengolahannya di dalam insinerasi ini memang memerlukan biaya yang tinggi. Dengan menurunkan rasio sampah residu, kita lihat bahwa terdapat keberhasilan. Kita bisa secara dramatis mengurangi kuantitas atau jumlah yang ada dari 43.000 ton sampai dengan 28.000 ton. Itu penurunannya ya. Dan kita juga secara dramatis bisa mengurangi cost atau biaya pengolahan atau treatment sampah ini, transportasi dan juga cost pembakaran atau insinerasi ya. Jadi 3.500 3,5 juta euro bisa dikurangi dalam biaya tersebut ya dalam per tahunnya. Ini merupakan salah satu hal baik dari sudut pandang keuangan karena adanya penerapan sistem ini. Kemudian inisiatif lain yang sudah diperkenalkan di region Romania di sebelah kota Parma ya, ada namanya residual waste tax atau pajak sampah residu. Jadi per kilo sampah residu tersebut akan dikenakan pajak dan ini akan dimasukkan ke dalam pendanaan untuk mencapai tujuan pengurangan sampah residu. Kita dapat melihat di sini di tahun pertama pengenalannya di tahun 2005, tahun 2015, maaf ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri, Parma waktu itu yang bisa mendapatkan dananya kembali karena sudah mencapai hasil. Dan hanya Parma yang waktu itu satu-satunya yang melakukan door-to-door collection atau pengumpulan dari rumah
ke rumah sehingga mendapatkan hasil 550.000 euro lebih. Ini merupakan booster atau penambah semangat tambahan ya untuk penyelenggaraan sistem ini. Kemudian insentif lain yang juga kami berikan kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam pengurangan biaya adalah dengan pemberian diskon. Jadi bagi mereka yang punya kebun dan yang bisa melakukan atau membuat komposnya sendiri, kami berikan diskon 12% dari tagihan sampah mereka. Dan ini memberikan manfaat kepada sistem secara keseluruhan karena mereka juga tidak perlu menghandle biaya penanganan sampah. Jadi kan ada penurunan biaya transportasi juga karena adanya sistem ini, transportasi sampah ya, pengangkutan sampah. Jadi saya akan berikan perbandingan kunci-kunci sukses di sini kalau kita bandingkan dengan door to door collection atau pengumpulan sampah dari pintu ke pintu ya. Saya akan bandingkan 3 kota di sini: Parma, Reggio Emilia, dan Piacenza. Mereka kota-kota ini berada di kawasan yang sama, tapi Reggio Emilia ini lebih dekat satu sama lain ya. Jadi kita juga melihat dan memperhatikan karakteristik sosial dan ekonominya. Hanya kota Parma yang mencapai waste bill atau mencapai target ya. Kalau kita lihat variabel-variabelnya di residual waste per orang di sini ya, kita dapat lihat bahwa bill yang paling kecil adalah 242, itu tagihan sampah terkecil, dan ini dicapai 90% oleh warga kota Parma. Artinya, meskipun sistemnya lebih kompleks untuk diperkenalkan, kami mendapatkan hasil yang sangat baik dalam waktu yang singkat. Jadi, di presentasi saya ini, saya berharap Bapak Ibu bisa pertimbangkan bahwa sampah itu bukanlah sampah saja, tapi kita bisa pertimbangkan sampah sebagai suatu materi yang bisa diproses, yang bisa direcover, dan kita juga bisa pertimbangkan berapa biaya treatment sampah di sistem kita, apa yang perlu diidentifikasi, insentif apa yang bisa diberikan, apa yang bisa diberikan kepada warga, dan kita juga perlu menekankan uh, tindakan yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan tidak lupa untuk melibatkan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Gabriel. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah memberikan nilai pada sampah itu sendiri, kemudian libatkan semua di dalam proses. Dan ini menarik sekali karena Kota Parma sudah membuat lompatan yang luar biasa sampai dengan 81 rate recycling ya dalam waktu yang cepat. Jadi sekarang kita akan mengundang salah satu perwakilan dari SDSCC, dari Environmental, dari Kaisone di Lau PDR. Kami persilakan kepada Kaisone. Jadi Kaisone sudah mengembangkan kerjasama yang sangat baik dengan sektor swasta. Dan Pon Padit juga akan menyampaikan presentasinya dalam bahasa Laos. Silakan pilih bahasa Inggris ya untuk mendengarkan untuk mendengarkan pembicara. Dan sekarang kita juga akan membantu sharing screen Mr. Pon Padit. Kami persilakan kepada Bapak Pon Padit, Naking Chan. Terima kasih, Danisha. Saya Pon Padit Nakin Chan dari Quezon Pomfina City, Lau PDR, Laos. Hari ini saya akan berbicara mengenai manajemen di kota kami. Bapak Ibu, kami persilakan untuk klik bahasa Inggris ya untuk mendengarkan karena saya akan berbicara dalam bahasa Laos. Terima kasih.
Berikut ini adalah manajemen atau pengelolaan sampah di Kota Kaison. Kami akan membahas secara garis besar ya, gambaran mengenai pengelolaan sampah di Kota Kaison. Ini merupakan kota terbesar kedua di Laos. Total populasinya adalah sekitar 135.000 penduduk. Kalau kita lihat ekonominya, kalau kita lihat industri di kota ini, industri memberikan persentase sejumlah 60,40%. Jadi sebagian besar ekonomi berasal dari sisi industri 60,40%, kemudian sisanya ada pariwisata dan juga eh, pertanian ya. Kemudian slide berikutnya, kalau kita lihat berkaitan dengan perubahan iklim dan prioritas lingkungan hidup di Quezon Pompihan City atau kota Quezon Pompihan. Kota ini dikelilingi oleh hutan yang terdiri dari sekitar hampir 48.000 hektar. Kota ini merupakan kota hijau di ASEAN, ya, karena memiliki lahan yang hijau untuk perkotaan. Karena lebih dari 62% merupakan area hijau. Keunikan dari kota Quezon Pompihan adalah sebagai berikut. Jadi ada banyak pohon-pohon yang ditumbuhkan di jalan. Kemudian di tahun 2021 kami mendapatkan penghargaan dari ASEAN. Mendapatkan penghargaan ASEAN ya, dari Sekretariat ASEAN. Dan kami sangat bangga dengan penghargaan tersebut. Sekarang kalau kita lihat mengenai perubahan iklim, kota Quezon Pompihan ini merupakan kota yang sangat sensitif dan berisiko ya, rentan terhadap perubahan iklim. Jadi ada hujan, curah hujan yang tinggi, dan kalau misalnya curah hujannya tinggi dan ada badai, ada kecenderungan tinggi terdapat banjir ya, terutama dalam waktu-waktu musim penghujan. Slide berikutnya. Kemudian untuk pengelolaan sampah di kota Quezon, kami kami sudah menugaskan perusahaan swasta untuk mengumpulkan sampah. Kami menandatangani kontrak dengan perusahaan itu. Jadi perusahaan sektor swasta ini menandatangani perjanjian dengan pemerintah untuk mengelola TPA ya, mengurus transportasi atau pengangkutan sampah dengan menggunakan truk sampah ke TPA. Kemudian ada juga kontrak lain. Jadi pemerintah berpartisipasi juga dalam pengumpulan sampah ya. Jadi ada namanya Lembaga Pembangunan Perkotaan yang sudah memberikan penugasan kepada perusahaan dari sektor swasta untuk melakukannya. Jadi hanya 64% dari keluarga atau kakak yang ada ya sudah menggunakan layanan pengumpulan sampah ini. Jadi kalau dalam satu hari pengumpulan sampahnya itu mencapai 63 ton. Slide berikutnya. Berikut ini adalah overview waste management. Jadi setelah pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA, ada pemilahan ya. Ini adalah orang-orang dari perusahaan yang membeli sampah plastik, sampah botol plastik, gelas, botol kaca ya maksudnya, sebagaimana Bapak Ibu dapat lihat di layar. Dan
lebih dari 77% merupakan sampah organik yang bisa dijadikan kompos dan kemudian bisa dimasukkan ke TPA. Slide berikutnya. Kalau kita perhatikan tantangan-tantangan yang ada di bidang pengelolaan sampah, penanganan sampah ya, terdapat peningkatan populasi dan peningkatan populasi ini meningkatkan volume sampah. Kita tahu 77% dari sampah ini masuk ke TPA. Karenanya dibutuhkan perluasan TPA karena jumlah sampahnya meningkat ya. Karenanya diperlukan lebih banyak lokasi untuk penanganan sampah untuk memastikan adanya TPA yang luasannya cukup. Kemudian TPA ini jaraknya 9 kilometer dari rumah masyarakat. Karenanya kita harus memikirkan mengenai perluasan lebih lanjut. Slide berikutnya. Sebagaimana dapat dilihat di slide yang dalam kotak merah ini, yang bagian kanan atas ini adalah masyarakat ya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat aman. Slide berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan proyek pengelolaan sampah ya, yang modern dan berkelanjutan. Jadi kami mulai mengaplikasikan sistem modern untuk pengelolaan sampah di Quezon, di kota Quezon ini. Jadi tujuan kami adalah untuk mengelola sampah dengan menggunakan sistem modern, dengan adanya manajemen atau pengelolaan yang baik. Tentu kita tidak mau memenuhi atau membuat TPA itu jadi penuh gitu dan tidak bisa mengkontrol atau tidak bisa mengurangi kuantitas atau jumlah sampah gitu. Sebaliknya, yang kita harapkan adalah kita bisa melakukan kendali pengelolaan sampah dengan baik di kota. Slide berikutnya. Kemudian, hal yang perlu kita lakukan adalah untuk mengubah mindset masyarakat. Karena sampah padat itu sama dengan materi mentah. Kalau kita pisahkan atau pilah-pilah sampah ini, nantinya akan ada pihak yang mau membeli materi tersebut untuk diproses. Nah, jadi sampah yang sudah dipilah tersebut dan yang punya daya atau yang mempunyai nilai itu bisa diproses, dijual dan menghasilkan pendapatan. Kemudian dilakukan juga pengumpulan sampah dan dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadartahuan atau awareness. Ini penting sekali untuk pengelolaan atau manajemen penanganan sampah ya. Bagaimana kita bisa memilah-milah sampah, melakukan penyortiran. Slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat pembelajaran yang dapat dipetik antara lain bahwa apabila kita bisa melakukan penanganan sampah dengan baik, kita bisa mengurangi jumlah sampah dan kita juga bisa ubah sampah tersebut menjadi suatu materi setelah kita melakukan pemilahan atau penyortiran. Dan karenanya kita perlu menambah jumlah proyek kita, proyek-proyek pemilahan sampah. Jadi di kota kami, berdasarkan mekanisme yang ada di kota kami, saya rasa kami perlu melakukan sistem monitoring bulanan untuk memastikan adanya keefektifan
dari pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipekerjakan untuk melakukan pengumpulan sampah. Jadi demikian dari kami untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu. Di sini saya melihat ada juga model juga ya dari Indonesia penanganan sampah, mengenai penanganan sampah. Kita bisa melakukan penanganan sampah apabila kita punya sistem yang cukup dengan support pemerintah juga, dan juga ada kontribusi dari masyarakat lokal. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas proyek Smart Green City-nya. Terima kasih banyak Bapak Pompadet atas presentasi yang sangat menarik. Tadi Bapak Pompadet meng-highlight. Terima kasih banyak Bapak Pompadit. Sekarang kita akan lanjut ke presentasi Uni Eropa. Selanjutnya kami akan undang Bapak Jos Gregorik, Manager Project di JP Voka Snaga. Snaga merupakan perusahaan utilitas publik yang berperan penting dalam mendukung tujuan ambisius Kota Ljubljana dan mencapai Zero Waste, Ibu Kota Eropa pertama yang membuat komitmen tersebut pada tahun 2014. Kami persilakan kepada Bapak Jos Gregorik. Terima kasih banyak atas perkenalan yang sangat baik. Izinkan saya untuk membuka presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik presentasi saya. Saya Jose Gregorik, saya adalah Project Manager di perusahaan publik ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sedikit mengenai negara kami. Slovenia, lokasinya di selatan, bagian selatan Eropa ya. Dan ada beberapa fakta sedikit mengenai negara kami. Populasinya 2 juta ya. Kami bisa minum langsung dari air keran. Itu salah satu beberapa fakta dari negara kami. Memang negara kami kecil, tetapi banyak kemajuan yang sudah kami lakukan. Jadi perusahaan kami sudah dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu ya. Kami juga melakukan operasi atau pekerjaan kami di beberapa kota dan di kota-kota. Dan kami merupakan perusahaan publik 100%. Dan kemudian untuk Departemen Penanggulangan Sampah, kami menambah 370 tenaga kerja ya. Kami mengumpulkan sampah kota dari lebih dari 400.000 warga. Kami juga mengumpulkan 144 ton sampah kota per tahunnya. Lebih dari 350 kilo per orang kira-kira ya, per tahunnya. Jadi sebagai perusahaan publik, kami mengumpulkan sampah kota, kami melakukan treatment terhadap sampah perkotaan ini, termasuk juga pengolahan sampah organiknya. Mohon maaf, slide-nya sepertinya belum digerakkan ya, Pak. Ya, mungkin bisa dibuat screen-nya diperbesar, Bapak. Kalau sekarang bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Sekarang kami sudah bisa lihat. Jadi kami melakukan pengumpulan door to door. Jadi ada sampah organik, sampah plastik pembungkus atau materi pembungkus lainnya. Jadi kami melakukan pemisahan di sini ya. Sampah plastik, sampah kertas, dan lainnya.
Jadi sampah-sampah perkotaan ini juga mencakup sampah berbahaya ya. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan dalam waktu yang sudah dischedulekan atau dijadwalkan. Dan ada juga peralatan untuk penanganan sampah-sampah berbahaya. Limbah berbahaya ya maksudnya. Jadi di pusat kota kami juga mengumpulkan sampah kota dengan kontainer. Jadi kami punya 80 unit pengumpulan underground dan hampir 10.000 tempat sampah dalam berbagai ukuran. Dan untuk semua tipe sampah sudah digantikan dengan unit underground. Kami juga punya Regional Waste Management Center di Ljubljana. Jadi langkah pertama adalah pemisahan mekanis sampah perkotaan yang tercampur ya dan juga persiapan solid fuel. Kemudian langkah yang kedua adalah anaerobic digestion. Jadi kami merupakan salah satu kota pertama yang melakukan langkah-langkah ini ya dan sampai saat ini kami melakukannya sudah cukup baik dan di tahun 2022 kami memisahkan sampah kota itu 69,8% gitu. Kami sudah secara terpisah melakukan pengumpulan 68, sekian persen sampah kota. Jadi yang pertama kalau kita lihat prinsip siapa yang menciptakan sampah dia yang membayar begitu. Jadi ada biaya pengumpulan dan ada juga kegiatan-kegiatan dalam waste management. Jadi kami juga punya penetapan ya atau seperti peraturan kota. Peraturan kota ini yang menentukan standar-standar pengumpulan secara terpisah, pengumpulan dari sampah-sampah perkotaan ini. Kami juga punya legislasi nasional ya yang menentukan metodologi penentuan dan validasi harga. Kemudian dana yang diperoleh tersebut ya atau dana-dana untuk investasi di bidang infrastruktur dan konstruksi disediakan oleh perkotaan dan kemudian disediakan layanan terbaik dengan harga yang terbaik. Begitu kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik dengan harga yang tepat. Kemudian pertanyaan berikutnya siapa yang menentukan harganya? Jadi saya sebutkan sebelumnya, jadi di tingkat atau tataran nasional ada Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang menetapkan adanya layanan publik perkotaan wajib untuk perlindungan lingkungan hidup. Ini mencakup pengumpulan sampah, pemrosesan, jenis-jenis sampah perkotaan. Jadi sudah ditetapkan apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Dan ini juga diperlukan untuk penentuan harga ya. Dan umumnya untuk penentuan harga ada namanya layanan publik perkotaan wajib untuk perlindungan lingkungan hidup ya. Jadi ada dikri atau keputusannya yang menentukan metodenya seperti apa yang digunakan untuk penentuan harga untuk pembayaran layanan-layanan tersebut dan menetapkan dasar-dasar untuk legislasi perkotaan, bagaimana mereka bisa menentukan harga begitu. Untuk waste management ini kami juga melakukan pengumpulan residual waste per tahun. Jadi kalkulasi ke masyarakatnya dalam mata uang euro per liter per volume. Ya, ini sudah tertuangkan di dalam penetapan tarif, ketentuan penetapan tarif. Jadi, sebagaimana yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kami melakukan penghitungan kuantitas
kalau misalnya kami tidak mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup, jadi intinya seperti ini. Kalau misalnya kami mengumpulkan jumlahnya lebih, kelebihannya itu bisa kami gunakan untuk penanganan tahun berikutnya. Tidak kami gunakan semua, tapi untuk tahun berikutnya. Sehingga di tahun berikutnya kami tidak perlu menaikkan harganya gitu. Jadi uang yang kami peroleh dari customer atau dari warga, kami gunakan untuk waste management. Jadi struktur dari tagihan bulanannya adalah sebagai berikut. Sebelum saya sebutkan tadi, apa saja layanan-layanan yang masuk ke dalam harga kami. Yang pertama, kami melakukan door-to-door waste collection, ya, dan kami juga mengganti tempat sampah yang sudah rusak dan memberikan tempat sampah tersebut dan mengganti kalau sudah rusak, membersihkan tempat sampah bio waste bins namanya. Kemudian kami melakukan pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, kami melakukan pengumpulan barang-barang yang besar juga dan juga limbah rumah tangga berbahaya atau B3 ya, dan juga ini juga mencakup biaya infrastruktur kami. Lalu bagaimana kami mengkalkulasi biaya? Jadi kalkulasi dilakukan berdasarkan ukuran tempat sampahnya ya, untuk ukuran sampah perkotaan dan sampah bio. Jadi tergantung kalau misalnya dia daerah pedesaan, daerah perkotaan itu ada sedikit perbedaan jadwalnya. Kalau daerah kota kami melakukan pengumpulan sampah residu eh, sekian kali ya per minggunya ya. Dan ini adalah rata-rata invoice-nya per rumah tangga 12,71 euro per month, per bulan. Kemudian untuk kontainer underground, jadi ada biaya untuk sampah biologi. Jadi setiap rumah tangga diberikan tagihan ya, dan tagihan ini dihitung berdasarkan berapa jumlah volume sampah yang mereka produksi begitu. Jadi kami juga menggunakan sistem kami dan biayanya dibagi berdasarkan jumlah orang. Jadi misalnya manajernya yang diberikan bill-nya atau pengelolanya diberikan bill-nya, kemudian dia kemudian bagi per jumlah orang yang sharing di dalam suatu rumah tangga tersebut gitu. Di dalam invoice tersebut. Jadi invoice atau tagihan kami terdiri dari harga yang terdiri dari biaya untuk municipal waste atau sampah perkotaan dan yang juga mencakup sampah lainnya. Kemudian yang kami pelajari dalam perjalanan kami adalah bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik, bukan untuk menceramahi ya. Jadi menyampaikan cerita seperti apa, menginspirasi perubahan, bekerja sama dan terus berkembang. Jadi memilah-milah sampah, meletakkan sampah sesuai dengan jenis tong sampah masing-masing. Kemudian terus berupaya untuk menjadi inovatif dan konsisten. Dan dalam pengumpulan sampah di sumber, pastikan adanya fraksi sampah yang terkumpulkan dengan baik dan bersih begitu ya. Dan juga konsep pengumpulan sampah perlu terus di-upgrade dan diadaptasi. Apabila ada suatu area untuk bisa ditingkatkan. Jadi dengan pemisahan sampah ini kita bisa mengetahui ya mana sampah yang bisa di-recycle, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas atensinya.
Terima kasih banyak Bapak atas presentasi yang sangat menarik yang sudah menekankan pentingnya public awareness dan juga mekanisme pembiayaan. Selanjutnya kita akan lanjut diskusi kita. Saya akan berikan kesempatan kepada Margo. Kami persilakan Margo. Menarik sekali ya, saya lihat ada yang juga sudah menulis di chat box, ada juga pertanyaan bahkan sebelum webinar dimulai. Saya akan pilih beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingat dari presentasinya bahwa Gabriel mengatakan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa melihat sampah ini sebagai suatu barang yang bernilai juga. Jadi waste itu bukan hanya waste saja, tapi kita bisa melihat ada nilai dari waste itu sendiri. Bagaimana kita melakukan kuantifikasi, perencanaan kota dan lain sebagainya. Dengan lebih baik, ini juga dipengaruhi oleh penanganan sampah dan bagaimana kita bisa melakukan regulasi dengan baik. Kemudian dari apa yang sudah kita dengar tadi, saya ingin mengumpulkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pajak juga, dan ini juga merupakan salah satu tantangan bagi kota-kota ya, karena kan ada pendekatan harga yang mungkin bersifat volatil, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan mengenai pajak sampah. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Gabriel, bagaimana Anda memanage atau berhasil mengimplementasikan pajak sampah ini? Mungkin bisa berbagi sedikit bagaimana Anda bisa melakukan negosiasi dan bagaimana ini sudah diimplementasikan di tataran kota. Jadi yang kita perlukan, yang sangat penting adalah sebagaimana disampaikan oleh Jose Gregory, ada level-level yang berbeda di setiap negara dan setiap situasi yang berbeda. Jadi dari pengalaman kami ada kemungkinan untuk memperkenalkan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari layanan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah ekonomi mereka. Jadi di Piagetro ada sistem yang dapat diaplikasikan pada tataran kota. Ada juga tataran regional dan nasional yang tak kalah penting. Saya rasa setiap negara memiliki sistem yang berbeda dan situasi yang berbeda, tetapi salah satu kuncinya adalah kunci fokus poin ini adalah jadi sebagian besar materi-materi yang kita anggap sebagai residual waste itu bisa di-recycle atau didaur ulang sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana cost di TPA dan insinerasi, kalau kita atau melakukan perluasan fasilitas, tentu kita akan memerlukan dana yang lebih besar ya, dan kita memerlukan pembiayaan. Jadi yang dapat saya sampaikan, satu pemikiran yang dapat mengubah rules yang ada adalah residual waste ini memang membutuhkan biaya yang besar dan karenanya inisiatif-inisiatif yang bisa diambil pada tataran nasional, regional, dan lokal merupakan salah satu kunci ya. Jadi salah satunya adalah pajak sampah tersebut. Terima kasih banyak. Saya juga ingin bertanya, tadi kita tahu bahwa webinar ini juga mencakup tujuan bagaimana kita bisa mereplikasi solusi-solusi di kota-kota. Ada yang bertanya di sini, bagaimana kita bisa men-tackle small scale waste management untuk mencapai suatu volume yang menarik gitu mungkin untuk sektor swasta ya.
dan volume yang mungkin menarik untuk investasi. Memang ini pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, waste management, sistem pengelolaan sampah memang sangat bergantung pada sistem historis yang ada di suatu tempat tersebut. Kalau di beberapa area, untuk pengelolaan sampah itu diperlukan satu perusahaan ya. Harus ada paling tidak satu perusahaan yang memainkan peran untuk pemenuhan tujuan waste management. Tapi kalau misalnya kita punya lebih banyak perusahaan, kita harus pastikan ada komunikasi yang baik. Kemudian pada tataran lokal, pada tataran kota, jadi harus ada rules atau aturan untuk pengumpulan sampah perkotaan. Karena kalau tidak ada peraturan, maka perusahaan ini hanya mengumpulkan materi-materi yang memberikan profit bagi mereka. Kemudian materi-materi yang lain akan dibiarkan atau diberikan kepada perusahaan publik gitu. Jadi penting bagi nah, perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan sampah kota ini harus mengumpulkan semua sampahnya, tidak hanya sampah yang memberikan materi keuntungan bagi mereka. Kalau mereka misalnya mengumpulkan paper atau kertas, mereka bisa jual materi ini dan dari penjualan tersebut mereka sebenarnya bisa menurunkan biayanya kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dengan adanya penjualan materi sampah yang berasal dari paper atau kertas tersebut. Jadi ada beberapa materi yang juga mahal ya, sebagaimana disampaikan oleh Gabriel sebelumnya. Jadi rate-nya memang lebih mahal begitu. Karena membutuhkan tempat untuk treatment sampah tersebut. Karena kalau tidak kita pertimbangkan akan sulit jadinya. Berapa cost-nya di TPA untuk pengumpulan sampah yang sudah dipilah-pilah tersebut. Memang kita untuk penanganan sampah itu membutuhkan lebih banyak dana. Untuk satu materi sampah mungkin membutuhkan dana pengelolaan yang lebih besar dibandingkan dengan materi sampah lainnya. Dan karenanya komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita harus mulai mengedukasi anak-anak di sekolah, di kebun, langkah per langkah. Dan hal-hal lain yang kita pelajari juga kita tidak bisa mengubah sistem itu dalam waktu 2-3 tahun. Karena masyarakat tuh butuh waktu untuk memahami, untuk mengubah kebiasaannya. Dan perusahaan di perkotaan juga harus mengubah habit mereka gitu, kebiasaan mereka. Misalnya di sampah-sampah tertentu, kenapa sampah-sampah tertentu tuh punya nilai, bagaimana penanganannya, seperti itu. Jadi kita juga perlu mengupgrade atau memperkenalkan sistem pengelolaan sampah yang terupgrade atau yang lebih baik. Terima kasih banyak ya, betul sekali ya. Ini merupakan salah satu pesan kunci. Jadi banyak kota-kota yang sudah sukses itu mereka juga melakukan reinvestasi dan ikut serta dalam proses konsultasi. Ada pertanyaan terakhir di sini yang ingin disampaikan ya untuk presenter dari Kota Kesten. Jadi perusahaan sampah ini masih berupaya untuk meminta pemerintah juga ikut serta dalam pembayaran waste management atau apakah ada solusi lain dari BSF atau DF. RDF. Jadi ketika kita membahas mengenai pengumpulan sampah, pertanyaan untuk Tom adalah bagaimana
Saya paham, jadi Anda juga punya model partnership yang baru dengan private company. Kira-kira rule-nya bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk memfasilitasi model bisnis ini untuk perusahaan swasta? Silakan, Tom. Terima kasih. Boleh saya berbicara dalam bahasa Laos? Jadi untuk kontribusi pemerintah untuk mendorong kegiatan-kegiatan pengumpulan sampah ini, pemerintah punya kebijakan namanya konsesi. Bahkan pemerintah juga perlu membayar cost atau biaya pengumpulan sampah. Berapa per ton gitu misalnya. Kami juga mendorong pengumpulan sampah perkotaan. Perusahaan swasta juga bisa mendapatkan keuntungan dan pemasukan dari pengumpulan sampah. Kontrak perusahaan yang ikut serta dalam kontrak tersebut juga bisa mendapatkan pemasukan sekian dolar per volume yang dikumpulkan. Demikian dari kami, terima kasih. Jadi dana dari materi-materi sampah yang didaur ulang itu masuknya ke kota atau ke perusahaan? Perusahaan menerima uang tersebut untuk layanan yang telah diberikan dan juga menerima fee yang dikumpulkan dari warga. Perusahaan mengumpulkan dana atau pembayaran dari warga juga. Baik, terima kasih. Jadi model partnership-nya sudah di-highlight ya, bagaimana pemerintah daerah dan juga kota-kota bisa melakukan upaya dalam waste management system, kemudian mendelegasi pengumpulan sampah dan lain sebagainya, misalnya ke sektor swasta. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua. Kita melihat sudah ada banyak contoh-contoh dan strategi yang berbeda untuk melakukan pembiayaan untuk pengelolaan sampah perkotaan ya. Jadi kita juga bisa bekerja erat dengan partisipasi berbagai stakeholder. Dengan demikian kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan mendengar kira-kira upaya, tapi sebelum itu kita polling dulu ya, kita polling dulu. Sebelum mendengarkan pembicara sebelumnya, berikut adalah pertanyaan pollingnya. Ya, kira-kira pendekatan mana yang Anda percaya memiliki potensi terbesar untuk pembiayaan pengelolaan sampah perkotaan ya. Kira-kira mana pendekatan yang Anda percaya yang memiliki potensi terbesar begitu? Apakah dengan pajak atau suatu porsi pembayaran untuk waste management atau atau penjualan materi sampah atau dengan recycling atau pendaur ulangan materi dari sampah tersebut atau subsidi pemerintah atau dana khusus yang perlu dibuat untuk waste management ini atau menggunakan pendekatan blended finance, pembauran dana ya. Kira-kira opsi apa kira-kira yang menurut Anda memiliki potensi terbesar?
Mungkin kita bisa tayangkan hasilnya. Jadi ini hasilnya. Jadi penggunaan biaya ya, penetapan biaya untuk sampah. Kemudian bagaimana kita bisa menginstitusionalisasikan fee atau biaya ini supaya tetap bersifat sustainable begitu ya kira-kira ya. Itu akan menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi opsi-opsi ini bagaimana kita kemudian bisa menemukan financial mix-nya. Jadi tentu kita akan perlu mendengarkan dari para expert yang familiar dengan sektor ini dan karenanya senang sekali memperkenalkan para expert dari industri yang akan berbicara untuk berbagi pengalaman di kawasan ini untuk mengidentifikasi mana saja praktik-praktik terbaik dan menggarisbawahi kira-kira mana saja strategi di bidang pembiayaan yang baik yang sudah diterapkan di kawasan. Pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Ririn Restu Adiati. Beliau merupakan advisor di GIZ Indonesia ya, di bidang kebijakan publik pengelolaan sampah dan perubahan iklim dengan pengalaman beliau dalam program peningkatan waste management dan juga mendukung master plan di 6 kota-kota di Indonesia dan juga memberikan support untuk engagement untuk aksi-aksi mitigasi iklim. Kami persilakan kepada Ibu Ririn. Terima kasih banyak Margo atas perkenalan yang sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini. Saya Ririn, advisor dari GIZ Indonesia. Saya senang sekali berbagi dengan Bapak Ibu kira-kira mengenai proyek bekerjasama dengan pemerintah Jerman dalam proyek pengelolaan sampah ya di beberapa kota di Indonesia. Dan proyek yang sudah saya lakukan dengan kerjasama dengan JIZ, dengan kemitraan di Indonesia di bawah Bappenas. Jadi proyek ini bekerja sama di bidang output, peningkatan manajemen data, dan output berikutnya adalah financing capacity. Dan proyek ini ada di tataran nasional untuk mendorong sistem manajemen yang bersifat berkelanjutan. Kami juga bekerja sama di tataran lokal dengan 6 kota di Indonesia. Berikut ini merupakan snapshot kegiatan kami ya. Jadi ini adalah perjalanan kegiatan kami. Nah, ini merupakan profil Kota Bogor. Jadi populasinya hampir 5,5 juta. Kemudian jumlah timbulan sampahnya 2,6 ton per hari atau hampir 0,5 kilo per person per hari. Jadi kesadaran masyarakat untuk membayar sistem waste manajemennya itu masih rendah dan ini menjadi permasalahan dan ini menciptakan gap di bidang pendanaan akhirnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita menangani waste management financing problem atau problem-problem untuk pembiayaan di bidang pengelolaan sampah ya. Kita tidak hanya membahas mengenai proyek tapi juga teknologi. Kita juga mendengar dari cerita di Quezon City ya, persiapan dan juga cost untuk proyek dan terutama kalau proyeknya besar, kadangkala kesulitan ya bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk fase persiapan. Karena apa? Karena biaya yang tinggi misalnya. Kadang fase persiapannya tuh lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun, kadangkala gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat logika mendasar, konsep mendasar mengenai kebutuhan pembiayaan. Sebenarnya ini sudah disebutkan oleh
rekan sebelumnya ya, kalau kita lihat di bagian pojok slide ini, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan pembiayaan ada dua aspek ya. Kita saat ini selalu sibuk untuk mendapatkan pemasukan tambahan, pendapatan tambahan untuk menambah income kita. Tapi di sisi lain kita selalu lupa bagaimana cara kita untuk meminimalisir gap yang diciptakan di dalam waste management ini. Lalu bagaimana kita juga bisa mengurangi biaya operasional kita dan proses investasi kita selanjutnya. Dan berikut ini merupakan perjalanan Kota Bogor dengan upaya mengkombinasikan antara penurunan cost dan peningkatan revenue atau pendapatan. Jadi ada teknologi yang sangat sederhana yang dapat diaplikasikan, yakni dengan menggunakan pemberdayaan masyarakat ya, atau pemberdayaan komunitas ya, untuk memisahkan sampah-sampah mereka di rumah, mendorong mereka memisahkan, memilah-milah sampah mereka, mana yang kira-kira yang bisa di-recycle atau didaur ulang, itu bisa dipisahkan untuk mendapatkan value-nya, dan juga menggunakan proses atau metode yang sangat sederhana, misalnya untuk pembuatan kompos dan lain-lain. Dan tapi kadang-kala kota-kota, khususnya di dalam kasus Indonesia, kadang-kadang mereka tuh lupa di balik metode yang sederhana tersebut ada penurunan kos yang signifikan yang bisa diperoleh oleh kota. Untuk kota Bogor, mereka mendapatkan hampir 400 euro per tahunnya ya, karena untuk penghindaran biaya tersebut itu. Jadi kalau kita lihat sumber-sumber pendanaan, bagaimana sistem pengumpulan atau fee collection sistemnya, pengumpulan biaya. Jadi di Kota Bogor ini mereka mendapatkan revenue dari waste management processing fee gitu. Kalau di Indonesia ini disebut dengan retribusi. Dan pemerintah sudah melakukan regulasi, tapi sayangnya tidak semua kota-kota bisa mengaplikasikan sistem retribusi ini dengan baik. Dan memang ini bukanlah keputusan yang mudah bagi pemerintah lokal untuk meningkatkan tarif retribusi, dan karenanya ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Kalau di Kabupaten Bogor, keputusan berkaitan dengan tarif dinilai melalui serangkaian langkah-langkah, termasuk langkah untuk memastikan biaya yang dikalkulasi dengan akurasi tinggi, menggunakan metode yang tepat, dan juga menggunakan data customer yang dapat dipercaya sebagai dasarnya. Dan mereka juga perlu memastikan kemampuan publik untuk membayar dan memastikan bahwa harganya bersifat affordable atau dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian setelah serangkaian penilaian yang dilakukan, kota kemudian memutuskan untuk menaikkan beberapa saja, misalnya antara 0,3 sampai 1,1 euro per household per month gitu. Jadi bayangkan saja dengan ada sedikit tambahan kenaikan tarif ini, tapi kita sudah bisa melihat adanya tambahan pendapatan 4,7 juta euro per tahun dengan kenaikan tarif retribusi yang sedikit saja. Jadi ini seperti salah satu best practice untuk kami untuk melihat juga apa saja resources atau sumber daya yang sudah kita punya di kota. Demikian. Selanjutnya, kemudian tentunya setelah menurunkan cost dan meningkatkan revenue atau pemasukan, selalu ada gap dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran pemerintah dan juga keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membayar, maka masih terdapat gap atau kesenjangan di mana dan karenanya kerjasama dengan sektor swasta memerankan peran yang sangat baik. Contohnya di Kota Bogor ini sangat beruntung ada industri semen yang berlokasi dekat dengan kota yang memberikan peluang kerjasama RDF ya. Dan ada juga selalu baik untuk melihat peluang-peluang lain untuk funding atau pembiayaan untuk waste management system. Jadi karenanya kota ini terus menyuarakan kolaborasi atau peluang kerjasama lainnya. Pada akhirnya saya dapat
sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa pembelajaran dapat dipetik dari 6 kota yang ada dalam proyek-proyek ini. Jadi perencanaan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas kota merupakan hal yang sangat penting. Ini dapat digunakan sebagai dasar ya, dasar kunci. Dan untuk mengurangi biaya, kita selalu bisa menggunakan kearifan lokal dan sumber daya yang berharga untuk mengurangi biaya. Ya, data yang andal merupakan dasar begitu. Itu poin yang kedua, sebelum kearifan lokal. Kemudian pembiayaan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi multi pihak. Jadi ada banyak informasi yang lebih detail, yang menarik, yang bisa kita diskusikan, tapi saya ingin mengakhiri presentasi saya dan saya kembalikan waktunya kepada Margo dan Denisa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ririn ya. Tentu topik ini sangat menarik sekali. Terima kasih banyak. Presentasinya sangat jelas dan saya juga akan uh, hubungkan presentasi ini dalam sesi diskusi kita nanti. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pembicara terakhir kita, Tera Michaels. Pembicara terakhir kita, perwakilan GRED di Kamboja. GRED adalah LSM, pembangunan internasional Prancis dengan pengalaman global yang luas di sektor sampah padat ya. Sampah gitu, mendukung berbagai inisiatif pengelolaan sampah inklusif di kawasan ini termasuk proyek di Kamboja dan Vietnam. Tera sudah siap? Mudah-mudahan bisa lihat presentasi saya. Terima kasih banyak atas sambutan yang hangat dan saya senang sekali melihat Bapak Ibu semua di sini dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik yang sudah ditanyakan dan saya tidak sabar untuk berbagi apa yang sudah kami kerjakan di sini. Jadi, pertama saya ingin sampaikan sedikit konteksnya. Saya sudah bekerja di Kamboja sekitar 8 tahun. Dan saya juga mensupport proyek di Myanmar, Vietnam, dan di Laos. Dan secara umum, pendekatan yang dimiliki oleh GRED ini adalah untuk mencari solusi antara sektor swasta dan publik. Di Kamboja, khususnya ada banyak ketertarikan dari sektor swasta yang kami sebut di bidang water sanitation dan penanganan sampah juga ya. Ada juga pembiayaan pemerintah yang tersedia, ada juga investasi untuk infrastruktur misalnya TPA dan juga infrastruktur sanitasi atau kebersihan ya. Dan tentunya kami masih punya pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengundang sektor swasta? Bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi kedua aktor ini? Kemudian apa saja teknologi yang dibutuhkan? Jadi bagi kami tertarik dengan teknologi kompos ya, pengomposan ya, karena ini juga sangat erat dengan budaya Kamboja. Kemudian yang berikutnya, apa yang kami lakukan untuk memberikan insentif atau menginsentifkan hal ini begitu. Jadi Kamboja selama 25 tahun sudah berupaya untuk melakukan penerapan model ini di sektor sampah. Jadi kami juga melakukan beberapa studi kasus ya. Ini adalah contoh-contoh di mana kami terus mencari kira-kira peluangnya di mana, hambatannya ada di mana. Misalnya sebagian besar TPA itu lokasinya sangat jauh dari perkotaan. Kemudian kita akan melihat apa saja opsi yang lebih dekat dengan kota untuk mengurangi kos pengangkutan sampah. Kemudian peluang lain yang kami lihat juga antara 50 sampai dengan 60% dari sampah di perkotaan di Kamboja ini adalah sampah organik. Jadi kalau kita lihat ya sumber daya yang ada dan bagaimana kita juga harus memperhatikan peluang keuangan yang juga harus kita lihat. Jadi semoga tidak terintimidasi dengan slide saya ya. Saya sudah melakukan beberapa analisis finansial. Saya akan sampaikan ini secara high level ya. Jadi yang kami lakukan, kami melihat pandangan secara high level mengenai apa yang terjadi di perkotaan. Ada seberapa banyak sampah yang ada di kota. Bagaimana volumenya dan untuk melihat view atau pandangan globalnya seperti apa. Di salah satu kota kami ada peluang ya untuk mengubah misalnya 30% dari total organic waste. Jadi ini merupakan peluang. Lalu di samping ini apa yang dapat kita lakukan? Jadi ada juga asumsi-asumsi lain yang sudah tertayangkan di slide ini. Kami mulai melakukan analisis keuangan dan saya melihat ada pertanyaan yang ditulis di chat box yang bertanya mengenai mengapa kita meminta sektor publik untuk memberikan pendanaan alih-alih pembiayaan alih-alih sektor swasta begitu. Karena
sektor ini kan belum tentu sepenuhnya menarik bagi sektor swasta. Jadi ada namanya windrow composting ya. Windrow composting ini mungkin tidak mampu merecover semua cost. Cost yang mungkin bisa di recover adalah cost untuk sebagian cost gitu. Tapi cost expenditure-nya tidak semuanya tercover misalnya. Lalu kami meminta kepada pemerintah apakah kita bisa mendapatkan subsidi atau dukungan atau opsi apa supaya bisa mendapatkan solusi keuangan untuk memberikan support pada windrow composting ini misalnya. Jadi kemudian kalau kita lihat peluang-peluang lain di mana windrow composting atau pengomposan windrow ini mungkin tidak dianggap financially viable atau layak secara finansial karena misalnya belum sepenuhnya bisa menghasilkan keuntungan. Pengeluarannya banyak misalnya. Jadi lalu bagaimana kita bisa meningkatkan hasil kompos untuk bisa uh, menangani tantangan dana misalnya. Jadi kami melakukan co-composting ya. Jadi ada juga di sektor sanitasi di Kamboja, ada juga wastewater treatment yang menghasilkan byproductive sludge. Dan ini juga bisa terjadi di TPA ya, dan ini bisa menciptakan permasalahan tambahan. Tapi kalau kita bisa mengeksplorasi peluang-peluang di mana kita bisa melakukan sludge treatment dengan windrow composting dan meningkatkan kualitas kompos ini, kalau misalnya hasilnya naik, kualitasnya naik, maka cost recovery-nya akan membaik. Nah, ini tetap membutuhkan investasi sektor swasta dan manajemen untuk sumber daya sanitasi ini untuk memastikan bahwa ini tetap berjalan dan kita juga memerlukan pengawasan publik atau public oversight ya. Jadi ada banyak hal-hal yang dibutuhkan, tapi ini yang perlu kita lihat. Kita lihat ada peluangnya apa. Kemudian sektor swasta itu ada di sebelah mana. Lalu bagaimana kita bisa menyusun puzzle atau teka-teki ini supaya bisa menjawab semua persoalan yang ada. Jadi saya tidak akan berlama-lama karena saya tahu waktunya hampir habis ya. Jadi secara keseluruhan yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di sini adalah peta. Di sini kita identifikasi ada peluang, ada kuantitas atau jumlah sampah yang besar misalnya. Kita lihat di mana lokasi tempat tinggal masyarakatnya. Ini misalnya contohnya di Kamboja. Ada juga tempat-tempat di mana ada peningkatan sanitasi yang sudah terjadi. Jadi kita akan mendekati pemerintah dan kita bekerja sama dengan mitra sektor swasta kita untuk mencari solusi dan juga bekerja sama dengan para donor untuk mengembangkan peluang-peluang untuk program ini. Jadi satu hal yang sudah dieksplor, kita sudah banyak membahas mengenai pajak dan pembiayaan, bagaimana pemerintah bisa memberikan input ya, dan ada juga viability gap funding, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan sektor swasta juga dan juga dengan microfinance institutions untuk bisa memberikan bantuan pembiayaan misalnya sehingga kita bisa mengeksplorasi opsi blended finance misalnya. Jadi dengan demikian saya akhiri presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan saya nantikan pertanyaannya jika ada. Terima kasih banyak, Tera. Terima kasih banyak. Sangat padat presentasinya dan sangat baik. Jadi, saya rasa presentasi keduanya sudah dikombinasikan, memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pembiayaan waste management yang smart. Jadi, tidak hanya baik tapi juga money wise ya. Jadi dari sudut pandang penggunaan dana juga bijak begitu. Jadi yang berikutnya adalah lebih tertargetkan, menargetkan public finance juga di samping private finance. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pembiayaan secara lebih smart lagi, bagaimana kita bisa mencari public funding untuk mendorong adanya partisipasi stakeholder yang lebih baik lagi dalam hal waste management khususnya sebagaimana sudah disoroti tadi. Jadi meskipun belum ada peluang yang tangible dan profitable yang terbuka sepenuhnya untuk pembiayaan sektor swasta. Jadi ada pertanyaan yang ingin saya mulai bahas ya mengenai tantangan
konsistensi di bidang biaya pengumpulan sampah. Jadi semua kota-kota sudah meng-highlight pendekatan-pendekatan mereka bahwa dibutuhkan biaya pengumpulan sampah dan kita juga melihat mereka-mereka yang berpartisipasi dalam program ini mengalami tantangan konsistensi harga, terutama selama pandemi ya. Bagaimana model konsensi yang ada, berapa biaya yang akan dikumpulkan, tiba-tiba berhenti dikumpulkan biayanya. Jadi konsistensinya itu bagaimana. Kemudian kalau konsistensi ini tidak ada, maka ini akan mendisrupsi bisnis model yang ada. Kemudian kalau kita berbicara mengenai smart atau pengumpul atau penanganan sampah dengan cerdas. Jadi bagaimana kota-kota yang sudah diajak bekerja sama ini bisa melihat bagaimana praktik-praktik terbaik untuk melihat bagaimana waste collection fee ini lebih efektif atau apakah menggunakan teknologi seperti link payment atau dengan melakukan mobilisasi komunitas yang lebih baik pada tataran masyarakat. Mungkin bisa dibagikan sedikit mengenai pengalaman yang sudah dilihat bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dan juga konsistensi dari pengenaan biaya sampah. Terima kasih Margo atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya juga lihat di chatbox ada yang menanyakan mengenai sistem pengumpulan sampah khususnya di Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia. Sebenarnya saya ingin katakan bahwa di Indonesia sistem biaya pengumpulan sampah ini belum terbangun dengan sebaiknya ya. Jadi di kota-kota percontohan kami berupaya untuk memasukkan sistem biaya sampah ini dimasukkan ke dalam sistem tagihan air PDAM. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai air, kebutuhan akan air itu lebih jelas. Kalau misalnya ada orang yang tidak bayar tagihan air, maka pemerintah bisa hentikan aliran air PDAM ke rumah yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa dapat air PDAM lagi gitu. Jadi ini agak beda kalau kita bahas mengenai waste management. Kalau waste management, kalau misalnya di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia. Kalau misalnya satu kakak atau keluarga tidak bayar biaya sampah, maka pemerintah berhenti mengumpulkan sampahnya, maka lalu apa yang akan terjadi dengan keluarga tersebut? Maka yang bersangkutan akan buang sampahnya sembarangan di mana yang dia bisa buang begitu di mana dia melihat ada ruang untuk membuang sampah dia bisa buang di sana. Mudah-mudahan bisa lihat ya bagaimana relasinya dengan situasi di Laos. Makanya ini yang terjadi di Indonesia kurang lebih seperti itu. Karenanya kami tempelkan gitu biaya sampah ini di sistem penagihan biaya listrik dan air PDAM. Kami juga melakukan sistem manual door to door ya, tapi di Indonesia, tapi problemnya itu lebih kompleks dari kalau kita memikirkan mengenai pengumpulan uang sampah ini. Indonesia ini sebenarnya sudah membayar untuk waste management system, tetapi pemasukannya tidak masuk ke pemerintah lokal, tapi dikumpulkan oleh pengumpul secara informal dan uangnya tidak disampaikan ke pemerintah lokal. Dan kita membutuhkan perubahan struktural di Indonesia. Perubahan struktural. Jadi salah satu solusinya adalah untuk memasukkan uang tagihan sampah tersebut ke dalam sistem penagihan atau uang tagihan listrik dan air. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Kemudian rekan-rekan lain apakah ada yang ingin berbagi mengenai pengumpulan biaya sampah ya untuk memastikan adanya konsistensi yang ada dan juga untuk memastikan adanya pemasukan yang stabil. Atau saya akan tanyakan dua pertanyaan yang secara spesifik disampaikan kepada para pembicara ya. Jadi yang pertama untuk OC, kalau kita bicara mengenai efisiensi ya, dan juga pengumpulan fee, dalam hal ini biaya sampah. Kira-kira composting bins atau tempat sampah pengkomposan yang dibuat tersedia untuk masyarakat itu apa ya, Jose ya? Karena ada juga efisiensi yang sudah dibuat atau diperoleh dengan mengembangkan teknologi dan solusi-solusi teknis untuk mendapatkan uh, efektivitas
dari sampah yang sudah dikumpulkan. Kemudian pertanyaan berikutnya saya ingin sampaikan kepada Tera. Tadi Anda menyebutkan secara sekilas mengenai blended finance. Dan ini juga merupakan salah satu kata kunci dalam investasi ya, blended finance ini. Saya ingin bertanya sedikit. Mungkin Anda bisa memberikan contoh ya, di tahap mana kira-kira blended finance atau dana campuran ini dapat dipertimbangkan. Karena pembiayaan campuran ya, karena kita menekankan mengenai kebutuhan apa yang bisa kita lakukan secara lokal, apa yang bisa kita peroleh, apa yang bisa kita tingkatkan dan kumpulkan atau peroleh secara lokal. Dan kemudian kira-kira pertimbangan mengenai blended finance atau pembiayaan campuran ini harusnya masuk di tahap yang mana dalam pembiayaan tersebut dan juga dalam project value chain, dalam rantai nilai proyek ya. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tentunya ini akan tergantung pada proyek itu sendiri dan seberapa banyak blended finance itu dibutuhkan. Karena kalau kita membutuhkan 50% subsidi, ini signifikan dan ini mengcover atau mencakup tidak hanya investasi publik dan juga investasi di bidang infrastruktur, tapi juga memerlukan hal lain. Jadi ini bisa juga mencakup hal-hal yang diperlukan pada sisi implementasi ya, dan jumlah subsidi yang mungkin dibutuhkan kecil 10% misalnya, atau di sebelah mana misalnya ini dimasukkan di awal project atau selama pendesainan atau perancangan project atau pada fase apa. Jadi dalam pengalaman saya semakin awal semakin bagus ya, jadi semakin cepat kita bekerja sama dengan transparan dengan sektor swasta, maka tingkat kesuksesan proyek kita akan semakin tinggi probabilitasnya. Jadi familiaritas merupakan salah satu kunci dan ini merupakan penting ya dibandingkan dengan funding yang disediakan. Familiaritas atau pengetahuan ya. Jadi daripada kita menyalahkan satu sama lain, misalnya oh sektor ini yang kurang mendanai, sektor ini yang belum memberikan layanan dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik mengenai goal bersama kita, maka dalam jangka waktu lebih panjang, maka kesepakatan kita akan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Jose, ada pertanyaan yang secara spesifik ditanyakan kepada Anda. Apakah mau dijawab secara langsung? Mungkin bisa diberikan penjelasan singkat mengenai teknologi untuk meningkatkan pengumpulan di sumber dan juga pengomposan ya, composting. Jadi di awal kami melakukan door-to-door collection, kemudian selama tahun tersebut kami menambahkan kontainer juga. Tapi di awal kami tidak punya sistem sendiri untuk melakukan treatment organic waste. Jadi kami menggunakan perusahaan swasta. Kami kontrak perusahaan swasta. Dan setelah 7 sampai 8 tahun, kami mulai membangun infrastruktur kami untuk melakukan treatment organic waste ya, untuk menangani organic waste ini, memproses organic waste ini. Jadi ini merupakan salah satu kemungkinan bagaimana kita memulai upaya kita, dan sebelumnya saya juga membahas mengenai sektor publik, sektor swasta. Saya rasa Miss Tera tadi sudah menyampaikan poin yang sangat baik sekali ya, bahwa pengumpulan merupakan penting, seharusnya menjadi bagian dari sistem publik. Tapi untuk treatmentnya atau pengolahannya mungkin membutuhkan peralatan dan juga penanganan residual waste itu juga mungkin bisa ditangani oleh sektor swasta. Karena harga ini juga bisa dimasukkan dalam biaya pengumpulan. Jadi yang kami lakukan adalah langkah per langkah ya. Jadi perlu dipikirkan dari awal suatu sistem untuk separate collection atau pengumpulan municipal waste atau sampah kota. Tidak hanya door to door saja ini di awal ya. Jadi kemudian setelah itu kita akan memperkenalkan collection center atau pusat pengumpulan sampah. Jadi kalau kita melakukan pengumpulan terpisah per rumah tangga,
kita akan melihat bagaimana materi-materi yang berbeda-beda gitu. Terutama kalau misalnya materinya besar, sampahnya jumlahnya volumenya besar atau ada yang bentuknya besar gitu. Jadi itu kesulitannya kalau kita melakukan pengumpulan sampah door to door. Nah, kalau misalnya kita punya collection center, jadi masyarakat bisa menaruh di sana sampah-sampah mereka gitu. Lalu kita bisa melakukan pengumpulan di collection center tersebut setelah masyarakat meletakkan materi mereka di sana. Karena ada beberapa materi yang sangat sulit kita kumpulkan door to door gitu. Jadi karena ada beberapa hal yang juga membutuhkan infrastruktur lain untuk pengumpulan dan karenanya sebelum kita mulai melakukan pengumpulan sampah kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dengan materi yang kita kumpulkan tersebut. Jadi sebagai awal mula penting bagi kita ya ya baik bagi kita untuk berkolaborasi dengan private company atau perusahaan swasta untuk membuat kontrak misalnya atau kesepakatan dengan mereka untuk melakukan eh, pengumpulan tahap awal begitu ya. Terima kasih dan ini juga sudah membahas mengenai dimensi-dimensi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya mengenai integrasi ya. Jadi tidak hanya integrasi saja tapi juga finance atau pembiayaan ya bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya sumber air ini dengan adanya peluang-peluang yang ada. Sepertinya kita sudah melewatkan waktu yang tersedia ya untuk webinar kita hari ini. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu berlama-lama eh, tertahan di sini ya. Jadi kami sudah mengumpulkan semua pertanyaannya. Nanti kami akan eh, coba jawab dan kirim ke mailing list yang ada. Nah, sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom ini, saya ingin menggunakan sedikit waktu untuk menanyakan kepada peserta melalui polling ini, kira-kira pesan kunci apa yang ingin Anda jadikan take away dari webinar ini. Jadi kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa ini merupakan webinar tematik yang pertama dan tentunya kami ingin melakukan peningkatan dan pada webinar berikutnya kita akan berfokus pada water and wastewater management ya. Dan kita juga akan mendengarkan dari para ahli kita. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaannya. Sangat menarik sekali dan tentunya kita bisa menggunakan webinar ini sebagai community of practice ya, yang membahas mengenai pengelolaan sampah. Jadi jika ingin menanyakan informasi lebih lanjut mengenai program, jangan sungkan, jangan ragu. Apabila ingin berkontak dengan para pembicara, sampaikan kepada kami. Kami akan upayakan untuk memfasilitasi koneksi tersebut ya, sebisa kami. Ini adalah agenda untuk webinar kita selanjutnya. Dan kalau kita bisa tayangkan bagaimana hasil pollingnya, silakan. Jadi berikan nilai untuk sampah ya, kemudian memanfaatkan local wisdom ya untuk mengurangi biaya. Kemudian data sampah yang dapat dipercaya merupakan prasyarat untuk pembiayaan yang smart. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita berikan ucapan terima kasih kepada para pembicara kita. Terima kasih kepada para pembicara kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nantinya ya. Untuk mendengarkan presentasi dari panelis-panelis yang tak kalah menarik ke depannya. Terima kasih banyak Margo.